Bagi kalian pecinta kopi, wajib cobain kopi ini. Di mana belinya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Idal Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang cara membeli kamera untuk pemula. Teman-teman masih ingat nggak musim di mana kamera DSLR itu menjadi gadget wajib bagi para pemuda-pemudi di Indonesia? Mana-mana bawa DSLR, kalungnya diganti jadi DSLR dan sebagainya. Itu adalah sebuah musim di mana kamera DSLR saat itu menjadi tren. Artinya banyak orang yang membeli kamera DSLR itu hanya karena mengikuti tren, hanya karena dianggap jago motret, bisa buat foto yang bagus dan sebagainya. Tapi coba lihat sekarang, apakah orang-orang itu masih bertahan di hobi fotografi ini? Jawabannya tidak. Salah satu alasannya adalah karena mereka salah memilih kamera dan tidak tepat dalam penggunaan. Agar hal itu tidak terjadi lagi, kita wajib mengetahui cara membeli kamera yang tepat untuk pemula. Di sini saya membagi menjadi 8 langkah cara membeli kamera untuk pemula. Kalau kemarin saya membahas tentang membeli kamera untuk YouTuber pemula, maka kali ini lebih umum lagi untuk semua kalangan, bukan hanya untuk YouTuber saja, tapi orang-orang yang baru ingin memulai hobi fotografi maupun videografi yang memerlukan kamera. Hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum membeli kamera adalah tentukan dulu minat kalian lebih ke foto atau ke video. Karena nanti pasti akan menentukan jenis kamera yang harus kalian miliki. Di era sekarang ini, kamera itu diciptakan dengan berbagai fitur yang ada. Ada yang lebih condong ke fotografi, ada yang lebih condong ke videografi. Baik itu DSLR maupun mirrorless. Bagi teman-teman yang masih bingung antara DSLR dan mirrorless, saya sudah menjelaskannya di video berikut ini. Bagaimana cara menentukan minatnya? Gampang sekali. Kalian lebih suka melihat foto atau melihat video. Itu dasarnya. Kalau kalian memang rasanya lebih suka melihat foto, maka bisa dipastikan kalian tertarik kepada fotografi. Kalau kalian lebih suka melihat video, bisa dipastikan kalian lebih suka ke videografi. Kalau saya pribadi, dulu awalnya lebih suka melihat foto. Akhirnya saya mempelajari fotografi dan kemudian membeli kamera yang memang fokus ke foto. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena sudah mengenal dasar-dasar fotografi, kemudian mengetahui kalau ternyata video itu bisa dibuat dengan kamera DSLR pada saat itu, maka saya mendalami lagi videografi dan kemudian dinamakan dengan sinematografi. Pada saat itu lagi musimnya DSLR sinematografi, artinya kamera DSLR yang bisa merekam sebuah video dengan konsep sinematik. Pada saat itu saya membeli kamera 550D. Nah, kalau pada saat sekarang, semua produsen kamera, semua merek kamera sudah menciptakan berbagai tipe kamera yang memang condong ke fotografi ataupun ke videografi. Jadi intinya, kalian harus menentukan dulu minat kalian itu di fotografi atau videografi. Langkah yang kedua adalah pahami fitur-fitur yang terdapat pada bodi kamera. Sama seperti kalian ketika membeli handphone, kalian juga pastinya harus memahami spesifikasi yang ada pada handphone tersebut. Begitu juga halnya dengan kamera, kalian juga harus memahami fitur-fitur yang terdapat pada bodi kamera. Ingat ya, bodi kamera, bukan lensanya, karena ini akan menjadi pembahasan yang berbeda. Bodi kamera menawarkan fitur yang lebih luas daripada lensa. Contohnya, mampu merekam berapa fps, mampu merekam sampai 4K atau tidak, fitur-fitur apa yang disediakan, lebih condong ke fotografi atau videografi, itu ada pada bodi kamera. Misalnya saya lebih suka ke videografi, maka saya fokus mencari bodi kamera yang memang fokus ke fitur-fitur videografi. Saya memilih Lumix GH5 itu dikarenakan memang fitur videografinya yang cukup baik, memiliki image quality yang sangat baik, mampu merekam 10-bit 4:2 misalnya, kemudian memiliki fitur log gamma profile yang memudahkan kita dalam koreksi warna ataupun grading yang nanti kita lakukan di post production. Itu semua adalah fitur-fitur videografi yang belum tentu kita dapatkan pada kamera yang fokus ke fotografi. Jadi memahami spesifikasi bodi kamera itu sangat perlu. Kalian silakan googling tentang macam-macam fitur kamera yang kalian tidak mengerti, atau kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab semampunya.
Kemudian yang ketiga adalah, setelah kita memahami fitur yang ada pada bodi kamera, barulah kita memahami fungsi dan kegunaan lensa. Berbeda jenis lensa juga berbeda penggunaannya. Ketika kita sudah menentukan minat kita di fotografi dan videografi, otomatis kita sudah bisa menentukan jenis lensa yang kita butuhkan. Saran saya, kita membeli bodi dan lensa yang terpisah. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih lensa fix untuk kebutuhan video saya. Karena apa? Karena umumnya lensa fix itu memiliki bukaan yang lebar, sehingga cahaya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dan lebih ramah untuk low light. Dan biasanya lensa fix itu relatif lebih murah untuk di beberapa kamera tertentu, sehingga saya memilih lensa fix dengan berbagai focal length. Pada saat ini saya menggunakan Lumix GH5 dengan sensor Micro Four Thirds. Saya memakai lensa fix dengan focal length 15 mm dan focal length 25 mm. Dan mungkin ke depan saya akan membeli yang 42,5 mm. Semua itu tergantung kebutuhan kita. Kalau teman-teman hobinya fotografi dan suka motret landscape, pastinya kalian harus memilih focal length yang lebar. Misalnya memilih kamera yang full frame, kemudian dengan focal length 7 mm atau sebagainya. Intinya pahami dulu step by step yang saya katakan, barulah kalian bisa memilih jenis lensa yang kalian gunakan. Pada lensa juga memiliki spesifikasi tertentu. Itu juga harus kita pahami artinya apa, kegunaannya apa, dan kalian bisa membandingkan antara lensa satu dengan lensa yang lainnya itu seperti apa. Ingat, pengaruh ketajaman itu ada pada lensa. Pengaruh detail itu ada pada bodi. Jadi kalau kalian yang ingin mengejar ketajaman, pilihlah lensa yang berkualitas baik. Kalau kalian ingin mengejar detail, pilihlah bodi yang berkualitas baik. Jadi bedakan hal tersebut antara tajam dan detail, letaknya itu ada di mana. Sehingga pada saat kalian memilih bodi dan memilih lensa itu bisa sejalan. Kesalahan yang sering kita temukan pada fotografer atau videografer pemula itu adalah bodinya bagus, tapi lensanya kurang. Jadi hasilnya juga biasa aja gitu. Contohnya, dia beli Lumix GH5 misalnya. Terus dia karena udah budgetnya udah habis, maka dia pilih lensa yang third party yang mereknya juga diragukan kualitasnya, sehingga hasilnya biasa aja. Ini sangat penting menurut saya, pemilihan lensa yang tepat ini. Ya kalau bisa pilihlah lensa yang bagus, yang rekomendasinya bagus. Tidak perlu mahal, tapi recommended. Contohnya kalau di Lumix ini ada lensa yang tidak begitu mahal, murah, tapi bagus. Ini akan berefek pada minat kita untuk meneruskannya atau tidak. Jadi rata-rata orang yang berhenti dari hobi fotografi dan videografi ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan hasilnya, sudah ngulik sana-sini, udah rugi banyak istilahnya, tapi hasilnya nggak bagus juga. Akhirnya mereka pensiun, menjual kameranya. Itu kan sebenarnya sayang, karena itu sudah salah dari awal, salah memilih kamera, salah memilih minat, dan sebagainya. Dan kalau bisa teman-teman yang sudah menonton video ini tidak terjadi seperti itu lagi. Yang berikutnya adalah setelah memilih lensa, yang harus kalian lakukan adalah pahami kebutuhan aksesoris. Ini menjadi sangat penting juga. Contohnya kalau saya sukanya video. Saya harus memahami apakah video yang bagus itu bisa dihasilkan hanya melalui kameranya saja. Kalau saya udah beli body yang bagus, kemudian beli lensa yang bagus, yang cocok, kemudian bisa serta-merta menghasilkan video yang bagus pula. Ternyata tidak. Saya harus menghasilkan audio yang bagus juga, kemudian lighting yang bagus juga. Artinya kita harus memikirkan juga aksesoris-aksesoris yang kita butuhkan nantinya untuk mengembangkan hobi fotografi atau videografi kita. Kalau saya video, saya juga harus memikirkan nantinya mikrofon apa yang akan saya gunakan, kemudian lighting seperti apa yang akan saya gunakan, sehingga hasil videonya itu tetap bagus dengan didukung bodi dan lensa yang sesuai. Kalau kalian hobi fotografi misalnya, kalian memotret dalam keadaan lighting yang tidak bagus, itu sama aja. Berarti intinya kita harus memikirkan aksesoris tambahan lainnya seperti flash, filter, sehingga aksesoris ini saya menganggapnya sangat perlu untuk mendukung hasil dari foto atau video kita. Yang berikutnya adalah pilih kamera yang baru atau bekas. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan yang wajib karena nantinya akan berujung pada budget kalian. Bagi teman-teman yang masih bingung antara memilih baru atau bekas, saya sudah pernah membahasnya di video berikut. Intinya, pilihan baru atau bekas itu
Dan yang terakhir adalah sesuaikan budget kalian. Maksud saya menyesuaikan budget di sini adalah bukan memaksakan budget pada kamera yang telah kalian pilih. Contohnya seperti ini. Kita punya saat ini budget 10 juta. Tapi ternyata setelah kalian mengikuti langkah yang saya berikan dari awal sampai ke pemilihan baru atau bekas, ternyata budget yang kalian butuhkan itu adalah 15 juta. Teman-teman, saran saya di sini adalah bersabar menunggu sampai uang kalian 15 juta. Jangan kalian paksakan dengan budget 10 juta, kalian akhirnya menurunkan spesifikasi bodi kamera yang kalian inginkan, kemudian menurunkan spesifikasi lensa yang kalian inginkan, tidak membeli aksesorisnya gitu ya. Ini akan merusak riset kita dari awal karena budget kita yang terbatas. Artinya apa? Budget ini bisa kita tingkatkan. Dan dengan cara apa? Mungkin menabung dan sebagainya. Tapi spesifik kamera ini tidak bisa kita turunkan. Dengan catatan kita sudah melakukan riset yang baik. Kita tidak mengeluarkan keinginan, tapi mengedepankan kebutuhan. Kalau semua langkah dari awal, pemilihan bodi, pemilihan lensa, pemilihan aksesoris, memilih baru atau bekas, itu sudah terstruktur dengan baik, kemudian terinci dengan biaya yang baik, maka jangan lagi diturunkan spesifikasinya. Nah, kalau tadi budgetnya masih kurang, saran saya tunggu saja, sabar. Karena pasti kalau kalian memaksakan kehendak harus beli sekarang atau harus beli minggu ini, ya efeknya akan panjang. Kalaupun kalian bisa beli dengan budget yang ada tadi, yakinlah itu tidak akan bertahan lama. Kalian juga pasti ingin upgrade lagi akhirnya. Atau kalian malah frustasi, hasilnya tidak bagus, dan pensiun. Kalau saya bilang, efek jangka panjangnya malah rugi. Kita upgrade kamera, kita jual, pasti harganya pasti bakal nambah lagi budgetnya. Intinya, bersabar. Riset produk yang baik adalah kunci dari bertahannya hobi kalian. Di dalam video ini, saya tidak pernah menyarankan untuk membeli yang murah, tapi membeli kamera yang tepat untuk kalian. Jangan sekedar mengikuti tren harus punya kamera DSLR yang seperti ini. Ada teman saya membeli kamera tipe ini, kayaknya lihat sekilas bagus, terus saya juga beli itu. Kalau bisa jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita tetap harus melakukan riset langkah awal, karena saya sudah beberapa tahun terjun dalam dunia fotografi, videografi, mengganti berbagai merek kamera, dan formula inilah yang paling tepat dalam membeli kamera. Jangan sampai kita rugi banyak, tapi hasilnya tidak ada. Intinya kita kan ingin berkarya yang bagus, maka belilah peralatan yang bagus dan terencana pula. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham sebelum membeli kamera, dan ini membantu teman-teman dalam memilih kamera pertama bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kopi yang nikmat ini, belinya ada di Pos Kopi Langsa. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.